siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom, selamat malam Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Kita jumpa lagi dalam pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Kita patut bersyukur untuk kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Hingga pada malam hari ini kami masih diizinkan, kami masih diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, kembali kami naikkan puji dan syukur kepadamu ya Tuhan. Karena kasih-Mu tidak pernah putus dan berhenti dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kasih-Mu. Hingga pada malam hari ini kami masih diizinkan, kami masih diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Siapkanlah hati dan pikiran kami Tuhan, agar hati dan pikiran kami hanya tertuju untuk-Mu ya Tuhan. Karena kami rindu mau diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan membaca dari Imamat pasal 7 ayat 28 hingga ayatnya yang ke-38 yang berkata demikian. Tuhan berfirman kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel, orang yang mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, haruslah membawa kepada Tuhan sebagian dari korban keselamatannya itu sebagai persembahan. Dengan tangannya sendirilah harus ia membawa segala korban api-apian Tuhan. Adapun lemaknya haruslah dibawanya beserta dadanya, supaya dadanya itu ditunjukkan sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Lalu haruslah imam membakar lemaknya di atas mezbah, tetapi dadanya itu adalah bagian Harun dan anak-anaknya. Paha kanannya haruslah kamu serahkan kepada imam sebagai persembahan khusus dari segala korban keselamatanmu. Siapa dari antara anak-anak Harun yang mempersembahkan darah dan lemak korban keselamatan, maka dialah yang harus mendapat paha kanan itu sebagai bagiannya. Karena dada persembahan unjukan dan paha persembahan khusus telah kuambil dari orang Israel, dari segala korban keselamatan mereka, dan telah kuberikan kepada imam Harun dan kepada anak-anaknya. Itulah suatu ketetapan yang berlaku bagi orang Israel untuk selamanya. Itulah bagian Harun dan bagian anak-anaknya dari segala korban api-apian Tuhan. Pada hari mereka itu disuruh datang untuk memegang jabatan imam bagi Tuhan. Itulah yang harus diserahkan menurut perintah Tuhan dari pihak Israel kepada mereka pada hari mereka itu diurapinya. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi mereka turun-temurun. Itulah hukum tentang korban bakaran, korban sajian, korban penghapus dosa, korban penebus salah, persembahan pentabisan, dan korban keselamatan. Yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di atas Gunung Sinai pada hari Tuhan memerintahkan kepada orang Israel mempersembahkan persembahan mereka
kepada Tuhan di padang gurun Sinai. Sekian jauh adalah pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Dari pembacaan kita tadi, Tuhan memberikan perintah kepada Musa agar imam yang terlibat dalam ritual persembahan kurban keselamatan mendapat bagian mereka. Dari kurban tersebut, lemak dan bagian yang terbaik tetap menjadi bagian Tuhan, sehingga dibakar sampai habis. Namun dada dan paha kanan kurban dikhususkan bagi para imam. Sampai 2 kali disebutkan demikian. Itulah suatu ketetapan yang berlaku bagi orang Israel untuk selamanya. Ibu bapa dan saudara-saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, buat kita para pelayan Tuhan, kita belajar bersandar penuh kepada Tuhan. Tuhan tahu mencukupkan kebutuhan hidup anak-anaknya. Jangan sampai kita melayani Tuhan dengan motivasi yang salah. Fokus kita haruslah pada bagaimana Tuhan disenangkan dan dipuaskan. Karena pelayanan kita membangun jemaat. Semakin cinta Tuhan dan semakin bertambah menjadi serupa Kristus. Biarlah renungan singkat ini mau menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Amin. Kita satu dalam doa. Bapa, kembali kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu. Hingga malam hari ini kami sudah boleh membaca dan merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi terang bagi jalan kehidupan kami Tuhan. Karena kami rindu dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus selalu menguasai hati dan pikiran kami, agar kami tidak salah untuk melangkah, tapi kami tetap berjalan pada jalan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Pada malam hari ini kami juga mau menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan, karena kami rindu selalu hadir dalam kehidupan Tuhan, dan Tuhan selalu ada di tengah-tengah kehidupan kami, terutama di hati dan pikiran kami, agar apa yang keluar dari hati dan pikiran kami sebagai cermin karakter Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami, doa yang jauh dari sempurna, tapi Tuhan mau sempurnakan dan Tuhan mau jawab seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Ibu Bapa dan saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Kita jumpa lagi dalam pembacaan Alkitab berikutnya pada besok malam. Tuhan Yesus memberkati. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang